tragis. Dan saya merasa jiwa kamu rapuh. Kan Bapak udah bilang kamu nggak usah ngurusin ibu kamu. Ibu sakit, Pak. Ibu dari kemarin nggak mau makan. Udah, sekarang kamu keluar. Ayo keluar. Waktu kecil aku mendengar teriakan ibu dari kamar. Setelah itu melihat bapak keluar dari kamar membawa pompa besi. Ibu kenapa? Ibu bilang di ayah. Ya Allah, ampun. Bukan rentenir, udah bilang-bilang. Jadi aku yang ditagih-tagih. Bikin malu aja. Aku mentang sama rentenir karena kamu gak pernah kasih uang ke aku. Kita mau makan apa? Alah, bisa aja kamu alasannya. Dengar. Kalau kamu nggak bisa dibilangin, kamu akan dapat hukuman yang sama kayak ibu kamu. Ibu jangan di lantai, Ibu. Ibu ke tempat tidur ya. Ibu ya. Kaki ibu sakit, Ibu gak bisa. Ini bantuin ya. Kamu ya. Sakit banget, ibu gak kuat. Minum buat siapa itu? Buat Ibu, Pak. Udah. Ngapain sih buat ibu kamu? Nggak usah diurusin. Babu. Ngapain nangis-nangis? Udah, nggak usah nangis. Nggak usah cengeng jadi anak. Ini mau sama Ibu di sini, Pak. Kasihan Ibu. Udah, nggak usah ngebantah. Ini masih kecil. Aku nggak peduli. Ini juga nih, kelakuan dia kayak begini gara-gara kamu. Nggak bisa ngurus anak. Nih, kamu lihat ibu kamu. Biar aja dia nggak bisa jalan sekalian. Daripada dia punya kaki, terus dia jalan-jalan kemana-mana di kampung ini. Ibu gak gitu, Pak. Ya Allah. Sekali lagi, aku dengar kamu ngomong-ngomong tentang rumah tangga kita di luar sana, kamu bisa lebih menderita. Dan kamu juga, dengar. Udah berapa kali sih Bapak bilang, jangan main di luaran sana. Masih aja nggak mau nurut. Tapi Leni mau main, Pak. Bu, dari tadi saya dengar teriakan sama tangisan terus. Saya gergetan deh, Bu, pengen masuk. Tapi takut sama Pak Jakir. Ih, amit-amit deh suami kayak tukang kayak gitu. Kasian ya nasib Bu Parida sama anaknya. Iya, kasihan anaknya ya, Bu. Tindakan ayah kamu ketika tidak ada perasaan bersalah sama sekali. Iya, Kak. Setelah kejadian itu, Ibu tidak mau makan. Ibu sering melamun. Bila saya bawa makanan di piring, Bapak marah. Bu. Makan ya, Bu. Leni tadi beli lauk. Buat kamu aja, Nak. Nanti kamu makan apa? Leni udah makan. Sekarang Ibu ya. Ibu dari kemarin nggak mau makan. Kasihan kamu, Nak. Gara-gara Ibu, kamu jadi ikutan kena sama Bapak. Gak apa-apa, Bu. Leni pengen Ibu sembuh. Makanya Ibu makan ya. Ngapain kamu? Kamu udah nggak pernah dengerin omongan Bapak ya? Kamu mau ngelawan sama Bapak? Kan Bapak udah bilang kamu nggak usah ngurusin ibu kamu. Ibu sakit, Pak. Ibu dari kemarin nggak mau makan. Alah, udah itu salah dia sendiri. Kamu juga. Udah, sekarang kamu keluar. Ayo keluar. Keluar. Jangan, Pak. Sekarang kamu habisin makanannya. Tapi Leni kenyang, Pak. Kamu yang cari masalah.
Makanya kamu yang harus habisin makannya. Makan. Nggak mau, Pak. Makan! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu Faridah. Wah, Pak RT. Ada apa nih, Pak? Kok tumben malam-malam? Saya ingin ngobrol sebentar. Pak Jakir ada waktu kan? Silakan, Pak. Iya, Pak. Bu. Wah, saya agak sedikit kaget nih. Ada apa nih kira-kira nih, Pak? Begini Pak Jakir, sebelumnya kedatangan kami bertiga ini malam-malam minta maaf mungkin mengganggu Bapak. Saya sebagai Ketua RT hanya menindaklanjuti laporan warga, Pak. Beberapa hari ini beberapa ibu-ibu itu tidak pernah melihat Bu Faridah keluar rumah, Pak. Mereka cuma mendengar ada suara tangisan. Kalau Bapak tidak keberatan, saya mau nanya, apa Bu Faridah baik-baik aja, Pak? Atau beliau sedang sakit? Sekali lagi, maaf nih Pak Jakir. Beberapa warga juga sering lewat depan rumah. Mereka bilang sering mendengar keributan yang besar, Pak. Dan ada suara orang menangis. Kalau Bapak berkenan, saya sebagai RT bisa membantu, Pak. Maaf, Pak RT. Keluarga kami baik-baik saja. Kalau misalkan ada terdengar pertengkaran-pertengkaran kecil, saya rasa itu wajar dalam rumah tangga. Tapi terus terang, saya tidak suka kalau urusan rumah tangga saya dicampuri oleh orang lain. Iya Pak, saya sebagai tetangga dekat cuma mau ketemu sama Bu Faridah aja sekarang. Sebentar aja Pak, boleh Pak? Istri saya kebetulan sedang sakit, Bu. Tapi boleh lihat kan Pak? Tunggu sebentar ya, saya lihat istri saya dulu. Iya Pak. Pak. Ada apa sih, Pak? Dengar. Awas ya, kamu jangan ngomong macam-macam. Di luar itu ada Pak RT sama ibu-ibu mau nengokin kamu. Makanya kamu nggak usah ngomong macam-macam, apalagi ngadu. Maaf Pak RT, agak sedikit lama. Istri saya sedang istirahat, jadi harus saya bangunkan dulu begitu. Iya Pak. Oh ya, Leni, Iya, Pak. kamu bikin minum untuk ibu-ibu sana Pak RT ya? Nggak usah Pak, nggak usah repot-repot. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Leni beli gulanya dulu ya. Nggak usah, udah kamu tidur aja nak. Iya Pak Jakir, tujuan kami ke sini untuk menjenguk Bu Faridah, Pak. Baiklah kalau begitu. Mari, silakan ke dalam Bu. Iya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Faridah sakit apa? Udah lama kok nggak kelihatan. Kaki saya jatuh dan terkilir. Oh, coba saya lihat. Jangan Bu. Jangan. Saya nggak apa-apa kok. Bu Faridah, saya kan cuma mau lihat terkilirnya parah apa tidak. Kalau parah, saya panggilkan tukang urut. Gak apa-apa Bu. Saya nggak apa-apa. Bu Faridah, ini mumpung ada Pak RT. Jadi Ibu mendingan jujur. Saya tinggal di samping rumah Ibu. Saya sering kali dengar kalau Pak Jakir itu suka teriak-teriak, banting-banting barang-barang. Terus Ibu juga saya dengar nangis, teriak minta ampun. Mending Ibu ngaku. Jujur Bu, ngomong aja. Iya Bu, semua warga sudah pada tahu semua kok Bu. Kalau Ibu nggak mau cerita, mau sampai kapan Ibu pendam sendiri? Iya Bu, semisal ada Ibu kan bisa lapor polisi Bu. Nah itu,
Mending kita laporin aja Pak Jakir. Oh, ini maksud kalian? Hah? Kalian datang ke sini mau memfitnah saya? Hah? Terus mau laporin saya ke polisi? Keluar. Ayo keluar dari sini. Semua keluar. Pergi dari rumah saya. Sabar Pak, sabar. Dengar ya, saya nggak peduli situ RT atau bukan. Yang jelas, saya tidak suka kalau rumah tangga saya dicampuri oleh warga dan RT. Tapi Pak, masalah warga itu juga masalah saya Pak sebagai RT. Emang situ siapa? Saya nggak peduli situ RT atau bukan. Mending situ urusin aja keluarga situ sendiri. Situ boleh jadi RT, tapi bukan berarti situ ngurusin rumah tangga warga. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bu, sama orang lain aja dia berani kasar, apalagi sama anak istrinya. Nah itu dia Pak RT. Saya yakin banget kalau Pak Jakir itu suka nyiksa anak sama istrinya Pak. Astagfirullahaladzim. Udah yuk Yaudah kita pulang ya. Ketika saya masih sekolah di SMP, saya di sekolah sering melamun dan pergaulan saya dibatasi oleh ayah saya. Teman, guru bertanya, ini luka di kaki kamu, kelihatan siapa yang mukul kamu? Apa kamu pernah berontak sama orang tua kamu? Bahwa sekolah itu penting loh buat kamu. Iya, saya pernah berontak. Saya pernah berontak bahwa sekolah itu penting buat masa depan saya. Ayah saya bilang kalau sekolah itu sering menghabiskan uang. Sudah 3 kali Bapak nggak bayar. Kalau hari ini Bapak nggak bayar, terpaksa kami pakai kekerasan. Lu berdua denger ya. Ini rumah gua. Jadi, lu berdua nggak usah berlagu di tempat itu. Itu bukan utang gua, dan gua nggak pernah mau bayar. Lu tagih aja sama bini gua. Bapak suaminya kan? Bapak pasti udah makan tuh duit. Jadi Bapak juga harus tanggung jawab. Lu denger gak sih gua ngomong? Bapak jangan cari masalah dengan kami ya. Gua nggak pernah cari masalah ya. Sekarang lu yang berani di tempat gua. Lu pikir gua takut apa? Hah? Ayo! Pak. Ayo kalau berani! Sabar, Ayo! Pak. Ini apa sih? Bu, bilang sama suami ibu ya, jangan belagu. Kalau nggak mau kami gulung tanpa. Ingat ya, kami akan kembali. Ingat itu. Sabar, Pak. Gara-gara kamu sini. Lihat tuh. Tukang tagih datang nagih seenaknya. Pak, saya ngutang juga kan buat makan sehari-hari, Pak. Nanti kalau ibu udah sembuh, ibu jualan lagi. Terserah. Bu, Pak, Leni mau sekolah, tapi Leni nggak punya uang buat ongkos sama jajan. Kasihan kamu nak, tunggu sebentar ya. Ibu lihat di dompet. Mudah-mudahan ada sisa uang buat kamu sekolah. Udah, nggak usah. Tapi Leni butuh uang buat sekolah, Pak. Aku bilang nggak usah. Kamu juga denger nih. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu udah diem di rumah aja. Nggak usah sekolah. Tapi Pak, Leni mau sekolah. Leni mau belajar. Bentar lagi juga ada ulangan. Kamu tuh ya, kalau dikasih tahu orang tua nggak pernah denger. Kamu diem di rumah dan nggak usah sekolah lagi. Buang-buang duit aja. Kamu tuh nggak pantas sekolah bareng sama kita. Loh, Leni, kamu kenapa nangis? Kamu nggak sekolah? Aku gak mau sekolah, aku mau pulang. Kamu masih nekat sekolah juga? Udah masuk sana, masuk. Pak, jangan sakiti dia, Pak. Bapak bunuh saya aja kalau mau
menyakiti dia. Bapak kamu berbuat kasar sama saya, Pak. Ini nih, gara-gara sikap kamu yang kayak begini sama anak-anak. Makanya mereka semua tuh jadi pada kurang ajar. Untung aja si Wahid sama si Hamid di kampung sama neneknya. Coba kalau mereka ada di sini, bisa... Astagfirullahaladzim, Pak. Gak boleh ngomong gitu, Pak. Mereka itu anak-anak kita, Pak. Anak kamu.